Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini bertemu dengan Ibu kembali ya. Nah, Ibu mau tanya nih, gimana kabar anak-anak pada hari ini? Wah, semangat ya. Dan baik, sehat-sehat juga semuanya. Nah, tapi sebelum itu Ibu mau cek nih, siapa yang semangat pergi ke sekolahnya hari ini. Nah, jadi Ibu akan mentes nih seberapa sih semangatnya anak Ibu hari ini pergi ke sekolah. Nah, oke, kita mulai ya dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, bagus. Anak Ibu semangat semuanya ya hari ini pergi ke sekolah. Nah, jadi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa. Nah, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, jadi Ibu hari ini ingin tanya nih, siapa yang tahu dengan petani? Ya betul, yang bekerja di sawah, yang menanam jagung, yang menanam sayur, betul, yang menanam padi juga ya. Nah, jadi tema dari pembelajaran kita hari ini pekerjaan, yaitu pekerjaan seorang petani. Nah, jadi kegiatan kita hari ini ada menonton video, ada membuat ulat yang mengganggu para petani biasanya dalam menanam padi, menanam sayur, menanam buah. Nah, jadi kita akan membuat ulat. Nah, selanjutnya Ibu punya video nih yang menjelaskan apa saja sih kegiatan petani. Mari kita menonton video. Disimak ya videonya. Ayo, siapa yang mau ikut kakek? Kemana, Kek? Ayo ikut dulu. Nanti kakek kenalkan pada sesuatu. Kalian juga pakai topi ya. Di sana panas. Kita mau kemana sih, Kek? Kita mau menemani teman kakek. Mana teman kakek? Itu teman kakek. Yuk kita ke sana. Kita ini di mana, Kek? Kita di sawah, Ella. Sawah itu apa, Kek? Sawah adalah hamparan tanah luas yang digarap dan diairi untuk tempat menanam. Lalu, teman kakek kenapa di sawah? Kan panas. Karena teman kakek bekerja sebagai seorang petani. Dia bertugas untuk mengurus sawah, seperti menanam, menyirami, dan memanen. Yang ditanam itu apa, Kek? Namanya padi, Elo. Bibit padi ini ditanam di sawah dan akan dirawat oleh petani. Petani juga memberikan pupuk supaya padi tumbuh dengan subur dan terbebas dari hama. Jika padinya sudah menguning, berarti sudah siap untuk dipanen. Nah, setelah panen, petani akan memisahkan gabah padi dari batangnya. Kalau zaman dulu, memisahkannya pakai cara digebuk. Sedangkan di zaman sekarang ini, pemisahan gabah dan batang ini sudah bisa menggunakan mesin. Jadi, petani lebih mudah. Setelah itu, padi akan dikeringkan dan digiling untuk menjadi beras. Nah, beras ini yang dimasak, lalu menjadi nasi yang kalian makan sehari-hari. Wah, ternyata proses menjadi nasi panjang juga ya, Kek? Iya, Ella. Makanya, kita tidak boleh membuang-buang makanan kita.
Terima kasih kakek sudah mengenalkan dengan sawah dan padi. Terima kasih ya, Kek. Elo mau bantuin petani. Ella juga. Nah, setelah menonton video tadi, kira-kira siapa nih yang tahu apa aja sih pekerjaan petani atau apa yang dia lakukan biasanya? Ayo Rara, apa yang dia lakukan biasanya? Iya, betul, menanam padi, menanam buah, ada yang menanam jagung, ada juga yang menanam sayur, macam-macam sayurnya, ada sayur kol, ada sayur sawi, ada bayam, macam-macam, banyak yang dilakukan oleh petani, banyak juga yang mereka tanam. Nah, terus kalau Wawan tahu nggak apa aja yang dilakukan petani? Iya, mereka menggarap sawah ya biasanya, menanam padi, menggarap sawah, merawat sawah, menanam padi itu kan biasanya padinya dirawat, diberi pupuk, diberi air, dijauhkan dari hama. Nah, betul sekali Wawan. Wah, hebat. Nah, selanjutnya Ibu punya lagu nih. Lagu kita akan bernyanyi, yaitu judulnya Menanam Jagung. Ayo kita bernyanyi. Yang semangat ya nyanyinya. Nah, 1, 2, 3. Nyanyi bersama ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, menanam jagung dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Nah, itu tadi kita sudah menyanyi sebuah lagu yang judulnya Menanam Jagung. Wah, bagus. Semangat semua ya anak ibu. Tapi nah, selanjutnya ibu punya cerita nih. Siapa yang mau dengar cerita? Wah, semuanya mau dengar cerita ya. Bagus. Nah, dengarkan ya, duduknya yang rapi, dengarkan dengan baik. Tidak boleh berbicara dengan teman. Nah, dengarkan ibu ya. Jadi, ibu punya cerita nih, judulnya Pak Tani dan Burung Camar. Nah, jadi di sebuah desa ada petani yang namanya Pak Wowo. Nah, Pak Wowo ini suatu hari dia ingin pergi ke sawah pada pagi hari. Namun, di perjalanan menuju sawah, Pak Wowo ternyata menemukan sebuah telur. Pak Wowo lalu membawanya ke rumah. Nah, telur itu tidak ada induknya. Jadi, Pak Wowo membawa ke rumah dan menghangatkan telur itu. Pak Wowo juga terus merawat telur itu. Nah, ternyata pada suatu hari karena Pak Wowo rajin merawat
telur burung itu, lalu telurnya menetas dan ternyata menjadi seekor anak burung camar. Nah, lalu Pak Wawa terus merawat burung itu. Lalu setelah dirawat, Pak Wawa berpikir, bagaimana ya jika aku terus merawat burung ini? Nanti dia pasti akan semakin besar dan tidak mungkin hidup di sangkar dan di rumah terus. Jadi Pak Wawa berpikir untuk melepaskan burung itu. Nah, lalu hingga suatu ketika Pak Wawa melepaskan burung camar tadi yang sudah besar, karena Pak Wawa sudah baik dalam merawat burungnya, dalam memberi makan, membesarkan. Nah, jadi burung itu sudah sehat. Nah, lalu Pak Wawa melepaskannya ke alam bebas. Hingga suatu ketika Pak Wawa jatuh sakit karena Pak Wawa tinggal sendirian. Dia tidak punya makanan dan dia tidak bisa pergi ke sawah. Nah, jadi burung tadi datang nih ke rumah Pak Wawa. Ternyata dia membawakan Pak Wawa apel. Dia membawakan Pak Wawa apel setiap hari hingga Pak Wawa sehat dari sakitnya. Wah, baik sekali ya hati si burung camar tadi. Nah, ternyata burung camar merasa berterima kasih karena Pak Wawa sudah merawat dia dari telur hingga dia besar dan melepaskannya. Nah, jadi setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali lagi kepada diri kita. Misalnya kita pernah memberikan orang makanan, nah mungkin juga kita nantinya akan mendapat rezeki yang seperti itu juga. Tapi ketika kita memberikan seseorang, kita tidak boleh mengharapkan pamrih atau mengharapkan pemberian atau mengharapkan balasan dari orang yang kita bantu dan kita tolong. Jadi kita harus ikhlas ya dalam menolong seseorang atau menolong siapapun, misalnya menolong hewan, menolong orang tua, atau juga kita dalam cerita tadi seperti Pak Wawa menolong burung camar. Nah, jadi itu tadi cerita dari ibu ya. Nah, menyenangkan bukan ceritanya, dan baik hati sekali ya Pak Wawa karena sudah merawat burung camar tadi, dan ternyata burung camar juga berterima kasih kepada Pak Wawa tadi. Nah, kemudian siapa nih yang kira-kira penasaran dengan yang ibu bilang pertama tadi di awal tadi tentang membuat ulat? Nah, jadi langsung saja ya kita membuat ulat yang menggendut. Nah, jadi alat dan bahannya sudah ibu siapkan ya. Nah, jadi ada beberapa lembar tisu, kemudian ada spidol warna, ada air dan penyemprot, juga ada daun untuk kita menaruh ulat-ulatnya nanti. Oke, mari kita buat. Nah, ambil tisu selembar dan dilipat dua seperti ini ya. Nah, awalnya kan selembar, jadi diambil dan dilipat dua. Terus di sini kita ambil pensil. Nah, kita gulung di pensil ulatnya tadi, tisunya tadi. Nah, kita gulung. Kita gulung. Sudah digulung seperti ini dan kita susutkan nih. Kita kerucutkan seperti ini, kita kerucutkan. Nah, kayak gini. Nah, sudah kita keluarkan dari pensil. Nah, sudah kayak gini. Kita buat beberapa buah, seperti mungkin bisa 2 atau 3 hingga 4. Oke, kita buat dulu ya beberapa buah.
Nah, kita gulung, gulung, gulung. Kita lakukan seperti hal yang pertama tadi ya. Kita gulung, lalu kita susutkan. Iya, seperti ini ya, disusut. Nah, udah. Keluarkan. Nah, ibu sudah membuat 3 ulat. Nah, lalu kita boleh beri mata pada ulat. Nah, kita kasih titik ya, kita beri mata. Nah, boleh terserah warna apa aja, tapi biasanya warna mata ulat warnanya apa ya kira-kira? Warnanya hitam. Nah, kita beri garis-garis, dan juga kita memerlukan lem nantinya atau double tip, tapi kita perlunya dikit aja ya untuk menempel ke betul ke daun. Nah, Wawan bisa tidak buat ini seperti ini? Bisa ya, iya bagus, betul. Nah, seperti itu ya, buat lagi ya, bisa boleh 2, boleh 3 membuatnya. Nah, sudah seperti ini ya, bagus, semuanya bagus. Nah, selanjutnya ibu akan kasih lem ya. Nah, akan ibu bagikan juga lemnya. Sebentar ya. Nah, lemnya sedikit saja buat kita menempel di daun, agar ulatnya nanti menempel di daun. Nah, seperti ini, boleh ditempel, tempel, cus. Nah, tertempel. Selanjutnya lagi kita lem lagi. Kita lem lagi. Kita tempel lagi di sini. Iya. Nah, kita tempel lagi. Boleh ditempel semuanya ke daun. Oke. Tempel. Nah, kita taruh di sini ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, terus karena ibu sudah menyediakan spray yang tadi, akan kita lihat nih apakah ulatnya menggendut. Nah, kita semprot ke ulatnya. Wah, membesar ulatnya. Wah, hebat ya, ulatnya menggendut. Nah, menyenangkan tidak kegiatannya? Bagus ya. Coba Wawa, ibu mau melihat nih. Mana punya Wawa? Nah, bagus, keren. Kalau punya Rara mana? Wah, ada 4 ya ulatnya. Bagus, menggendut tidak? Wah, menggendut ulatnya. Keren ya anak ibu semuanya. Nah, jadi ibu mau tanya nih, apa aja yang udah dibuat tadi? Iya betul, membuat ulat menggendut yang memakan daun-daun tanaman pak tani ya. Nah, coba Rara ceritakan nih, apa yang dibuat tadi? Iya betul, membuat ulat menggendut. Bagus ya punya Rara. Kalau punya Anton gimana, bagus nggak? Ih, bagus ya punya Anton, keren. Ceritakan dong sama ibu, ini ulatnya ada berapa ya? Wah, ada 5, banyak ya. Anton membuatnya ada 5. Di mana nih tadi ulatnya, dia makan apa? Makan daun. Nah, iya betul, makan daun. Nah, karena semuanya sudah tadi membuat ulat, sudah membuat ulat yang menggendut, yang memakan daun-daun tanaman pak tani. Jadi selanjutnya kita istirahat bersama ya.
Nah, kalau ada makanan, kita boleh berbagi dengan teman ya. Nah, ayo kita istirahat. Nah, sesudah istirahat, sudah makan, sudah minum bersama teman, sudah berdoa, sudah mencuci tangan juga. Nah, selanjutnya kita merapikan barang-barang yang sudah kita gunakan. Kita taruh lagi ke tempatnya ya. Apa aja yang udah kita lakukan nih hari ini tadi? Apa aja nih kegiatan kita? Ada bernyanyi, ada mendengarkan cerita. Cerita siapa tadi, Rara? Iya, betul. Cerita Pak Tani dan siapa, Wawan? Dan burung camar. Betul, hebat. Masih ingat ya semuanya? Terus Ibu mau tahu juga nih apa kegiatan yang paling disukai. Kan tadi ada nonton video tentang Pak Tani ya. Ada nonton video, ada bernyanyi, ada mendengarkan cerita juga tadi. Terus apa lagi? Ada membuat ulet tadi, betul. Nah, apa nih yang kalian sukai? Kak, Ibu mau tanya dulu sama Abi. Apa nih yang disukai Abi? Wah, paling suka nonton video tadi ya, menyenangkan ya. Terus kalau Baim sukanya apa? Oh, sukanya membuat ulat tadi ya. Nah, bagus. Nah, karena waktunya sudah mau habis nih, jadi kita akan bersiap pulang. Disiapkan dulu ya barang-barangnya, dimasukkan ke dalam tas semuanya, tasnya disandang, lalu kita berdoa. Nah, sudah siap semuanya? Sudah siap pulang? Nah, ayo kita berdoa. Berdoa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, jadi terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga semuanya besok bisa bersekolah kembali, bisa semangat kembali pergi ke sekolahnya. Nah, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.